Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya John Kristanto dari Politeknik Kembangan dan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Peternakan dari semester 7B. Dan pada video kita kali ini juga tetap membahas seputar peternakan, atau pada khususnya hari ini kita akan membahas mengenai pengolahan pakan ternak, khususnya isi rumen. Apa sih isi rumen itu? Isi rumen itu adalah sisa pakan di dalam rumen ternak ruminansia yang belum sempat diolah pada saat pemotongan. Kita akan mendapatkannya di RPH atau di rumah potong hewan, yang mana isi rumen ini sendiri merupakan sumber bahan pakan yang masih kaya akan protein dan nilai gizi untuk pakan ternak, yang mana diketahui dari isi rumen ini mengandung 8,7% protein kasar, kemudian 24% serat dan sebagainya, dan kandungan-kandungan lain yang tentu ini sangat bermanfaat untuk pakan ternak yang bisa kita olah kembali. Nah, apa saja kandungan daripada isi rumen ini tadi? Kandungannya itu terdapat bakteri, kemudian protozoa, fungi atau jamur, dan berbagai komponen-komponen daripada mikrobakteria yang ada di dalam kandungan isi rumen ini. Dan tentunya ini juga bermanfaat untuk pencernaan atau pengolahan pakan ternak di dalam rumen ternak sendiri. Nah, kita akan membuat dia starter, kemudian kita akan membuat fermentasi isi rumen, mana kita akan membuat dua sekaligus dalam satu pengolahan ini. Yang pertama, biostarter ini kita akan mengolah daripada cairan isi rumen, kemudian nanti berupa keringnya atau kasarnya nanti setelah diperas kita akan membuat fermentasinya. Ini sudah tersedia bahannya, isi rumen, kemudian kita siapkan air, kemudian molasses, kemudian dedak. Nah, dedak ini akan kita gunakan pada saat pembuatan fermentasi isi rumen. Dan kemudian alat yang kita gunakan ada ember sebagai wadah, kemudian nanti kita gunakan tong untuk menyimpannya, drum, kemudian jangan lupa pakai drum. Karena isi rumen ini sendiri mempunyai ciri khas bau yang sangat-sangat aduhai. Jadi kita akan membuat pada tahap ini. Yang pertama adalah pengambilan cairan isi rumen dengan cara memeras daripada isi rumen itu sendiri untuk mengambil cairannya atau airnya. Kita pasang dulu glove kita ya, agar kita tidak bau. Ya maklum saja pada saat ini juga mungkin kita belum mandi ya, karena udah siang, pagi sudah. Kita akan mulai memeras mengambil cairan isi rumen seperti ini teman-teman. Kita ambil, kemudian kita peras. Kita lakukan pemerasan ini hingga kita dapatkan cairan isi rumen yang dengan jumlah sekitar 100 ml. Kemudian nanti kita campur dengan air sebanyak 5 liter, kemudian molasses 100 ml, 100 gram ya, satuan di materinya 100 gram. Nah, kemudian kita akan terus memeras ini secara terus menerus hingga kita dapatkan takaran yang sesuai tadi. Oke, kita sudah mendapatkan 100 ml daripada cairan isi rumen. Kemudian kita akan menambah air sebanyak 5 liter ya teman-teman. Kita akan mengambil airnya. Ini sudah menurut riset dan penelitian bahwa satu ember ini ada 5 liter. Kemudian kita tambahkan dulu molasses dulu. Jadi karena pada saat ini kita keterbatasan alat, kita tidak memiliki timbangan. Karena tadi cairan rumen itu kita lakukan penimbangan di lab produksi pakan. Nah, kemudian molassesnya kita kira-kira saja ya teman-teman. Kita tuang secukupnya. Jadi molasses ini tidak terpatok berapa jumlahnya, karena semakin banyak itu semakin bagus, semakin banyak semakin pengeluarannya besar. Itu kenapa kita harus sesuai takaran. Kemudian kita tambahkan air ini yang telah kita riset jumlahnya.
Kemudian kita lakukan pengadukan dengan adukan seadanya, karena kita adanya batang dari hijauan, jadi kita aduk dengan ini saja hingga homogen atau sama tercampur dengan merata. Kemudian kita simpan di dalam wadah drum atau kedap udara atau anaerob, sehingga tidak ada benda-benda asing atau hal-hal yang tidak berkepentingan masuk ke dalamnya, atau udara atau apapun yang dapat mengganggu daripada fermentasinya nanti. Jadi seperti itu. Oke, kita telah menyiapkan drumnya. Sebelumnya sudah kita siapkan, hanya tadi tidak di shoot ketika saya mengambil drum. Kemudian kita masukkan daripada cairan instrumen atau starter yang kita buat. Kita aduk pada wadah ini, kita masukkan ke dalam drum. Oke, jadi mohon maaf teman-teman, drumnya terlalu besar karena kita keterbatasan juga alat yang kita gunakan ini, sehingga kita menggunakan drum yang gimana ya, kalau saya lihat seperti ukuran-ukuran tidak pada umumnya. Kemudian kita tutup. Kita jangan lupa, ini yang paling penting, kita kasih ini untuk mengunci daripada tutup ini sehingga dia lebih rapat dan kedap-kedap. Lakukan fermentasi selama 14 hari ke depan. Kemudian pada 14 hari ke depan kita bisa lihat bagaimana hasilnya, apakah Biostarter ini berhasil atau tidak, dengan ditandai tidak ada bau-bau yang aneh atau bau-bau seperti belum mandi, bercanda teman-teman, atau pada seperti bau isi rumen sebelum diolah, tapi baunya gimana ya, tidak berbau tapi ada sedikit bau khas ya daripada Biostarter ini nanti, dan nanti bisa digunakan sebagai Biostarter untuk fermentasi limbah pertanian, kemudian fermentasi yang lain seperti pengolahan pupuk dan sebagainya macam. Dan harapannya nanti bahwa ini berhasil dan bisa bermanfaat, dan untuk video ini khususnya bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton, bagi saudara, bagi anda atau bagi saya sendiri, sehingga wawasan kita bisa lebih luas dan kita bisa menerapkan ini untuk kemajuan teknologi di bidang peternakan. Dan dari saya untuk Biostarter, kita lanjut pada video berikutnya adalah pembuatan fermentasi isi rumen. Thank you. Oke, kita akan melihat nanti setelah 1 kali 24 jam, kemudian kita akan lihat hasilnya. Kemudian tidak hanya minimal ya, itu batasan waktu minimal 1 kali 24 jam. Jika bisa lebih, itu bakalan bisa lebih baik karena probiotik itu tetap bekerja dan tetap hidup. Oke, kalau tadi kita telah membuat Biostarter, kemudian sayang sekali bukan kalau kita hanya mengambil sari atau bahkan cairan daripada isi rumen atau bolus. Kalau ampas ini tidak digunakan, pada saat ini kita akan menggunakan ampas atau sisa perasan dari bolus tadi, yang mana kita tahu bahwa kandungannya ini masih tinggi sekali dari segi protein, kemudian mikrobanya tercatat bisa mencapai 10 pangkat 9 ada terkandung bolus itu sendiri. Kemudian kita akan membuat fermentasi isi rumen. Nah, bagaimana tahapannya, alat dan bahannya, kemudian alat yang digunakan seperti apa? Di sini telah ditentukan oleh berbagai penelitian dan literatur bahwa yang terbaik untuk membuat fermentasi isi rumen disiapkan pada saat ini sesuai skala isi rumen atau sisa perasan tadi sebanyak 7 kg. Tadi saya telah melakukan penimbangan, kemudian setelah diurai sehingga tidak menggumpal ya teman-teman. Kemudian ada dedak sebanyak 3 kg. Kemudian ada molasses, kita gunakan hanya 200 gram saja. Nah, bagaimana tahapannya? Mari ikuti saya ya. Kita hamparkan pada terpal atau bisa menggunakan karung atau plastik. Kemudian kita haluskan hingga nanti semua bahan-bahan itu tercampur rata. Kemudian kita tambahkan. Kemudian dedak ini sendiri dan molasses itu kita tahu bahwa fungsinya itu sebagai energi
tambahan untuk mikro dan nanti yang bekerja pada saat fermentasi. Nah, kemudian menambah nilai gizi daripada hasil fermentasi ini nanti. Kita tambahkan ya teman-teman, sebanyak 3 kg kat. Bikin video kan kita tidak memiliki timbangan kecil teman-teman, jadi kita hanya menggunakan molasses ini perkiraan saja, yaitu 200 liter atau tadi di PowerPoint-nya 200 gram. Jadi kita kira-kirakan saja karena ini tidak terpatok jumlah persisnya berapa, karena lebih banyak akan lebih bagus dan lebih banyak bakal mengeluarkan biaya yang tinggi karena harganya lumayan loh, bisa sekian ribu, 7.000 sekian lah untuk 1 liternya. Jadi kita tuang dengan rata, dikat. Oke, setelah kita tuang tadi, kemudian kita campur rata daripada ini, kita campur rata, kemudian kita bolak-balik ya teman-teman. Kemudian setelah rata, kemudian kita masukkan ke wadah. Pada saat ini kita bisa menggunakan plastik yang kita lapisi dengan karung sehingga bisa dipadatkan. Nah, pada saat ini saya menggunakan drum karena pada wadah drum ini dia bakal terbuat daripada tutup drumnya sendiri. Jadi kita masukkan dulu. Kita padatkan, kita masukkan. Wah, tidak masuk teman-teman, ternyata kaki saya terlalu panjang, jadi saya menggunakan tangan saja. Oke, setelah semuanya padat dan kita tutup. Jangan lupa ini terpenting karena ini mempengaruhi anaerob atau tidaknya suatu fermentasi. Kita tutup rapat dulu, kita kasih kancingnya. Oke, sudah selesai dan ini akan kita fermentasi selama 14 hari. Selama 14 hari kita akan lihat bagaimana hasilnya dengan ditandai tidak ada lagi bau sirup tadi yang khas, sehingga tidak, karena di dalamnya sudah terjadi proses fermentasi oleh fermenter atau dari probiotik itu sendiri, sehingga nilai gizinya semakin bertambah, kemudian dapat meningkatkan produktivitas untuk ternak itu sendiri, sehingga ini bisa bernilai ekonomis karena harga isi rumen itu sendiri tidak mahal, bahkan tidak dibeli. Karena pada saat saya mengambil isi rumen itu tidak dibeli karena di RTH itu dibuang begitu saja. Demikianlah teman-teman, mungkin kurang lebih dari rentetan video saya mohon maaf karena saya manusia, banyak kurangnya dari pembuatan video ini, dari alat bahan, kemudian cara, banyak hal-hal penting yang saya lupakan, saya mohon maaf, dan harapannya video ini dapat menambah wawasan kita semua, terlebih saya selaku pelajar, dan saya ucapkan terima kasih.